Ini itu banyak ikan-ikan dari Indonesia. Yang paling menarik di sini tuh settingan akuariumnya ini harus dipelajarin. Ini ikan yang keren lagi. Ini namanya Crenicycla zebrina. Panas banget, gengs. Oh, panas. Udah keringetan. Video ini disponsori oleh Venus Aquatics dan lampu akuarium Sibilion. Lampu akuarium yang buat ikan kamu glowing seketika. Halo teman-teman semua, welcome back to Venus Aquatics Channel bersama saya Nicholas Kurniawan. Buat teman-teman yang belum kenal, perkenalkan nama saya NKRI, Nicholas Kurniawan, Raja Ikan. Kita lagi di mana? Saat ini kita lagi ada di Foshan, China. Untuk apa kita di sini? Kita ingin kasih lihat ke teman-teman farm ikan hias yang ada di China. Bayangin, farm ini didesain untuk bertahan di 4 musim. Kalau farm ikan di Indonesia mungkin bikinnya nggak terlalu mikir panjang karena hanya 2 musim ya. Mikirin musim hujan sama musim panas aja. Kalau di sini harus bagaimana caranya ikan itu tetap sehat dan tetap bagus di musim dingin. Karena musim dinginnya itu dingin banget. Bisa 0 derajat Celcius, bahkan sampai minus juga bisa gitu. Sekarang kita datang di bulan April. Bulan April tuh suhunya sekitar 25, 26 ya, adem-adem aja gitu. Oke, kita lihat bagaimana mereka bisa kreatif men-setting farm ikan hias yang bisa bertahan 4 musim. Tapi sebelum masuk, kita pengen kasih lihat nih, bukan cuma dalamnya, settingannya, dan juga arsitekturnya yang dipikirin sedemikian rupa, bahkan di pintu masuknya pun udah ada doa-doanya nih gitu. Jadi ini kurang lebih doa dan harapan buat usaha ini ya, bukan mantra ini. Jadi kalau ini kurang lebih artinya itu kekayaan datang dari segala arah. Kalau yang di sini artinya ya kurang lebih itu sepanjang tahun bisnis berkembang pesat. Dan di sini yang paling penting semoga Anda bahagia dan sejahtera gitu. Tulisannya pendek tapi maknanya dalam, panjang lebar dan dalam. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam. Nah, ini Pao Chuang Chi, artinya itu tempat packing, Pao Chuang. Terus juga ini ada Ichi Xiao Tu, ini tempat sterilisasi, gitu ya, buat bersih-bersih ini di sini. Itu tempat makanan ikan apa ditaruh di sana. Terus di sini itu ada satu ruangan yang buat mengisolasi panas juga sebenarnya. Jadi isolasi dingin, maaf. Terus di atas tentu ada apa? Ini anti panas itu. Di Indonesia juga banyak sih. Dan di sini dia pakai bahannya ini hemat lingkungan. Ini pakai bata, terus dilanjutin. Ini materialnya ini bisa pindah-pindah ini, material knockdown. Terus ini Qianyi Kelichi. Itu kurang lebih artinya ruang karantina ikan. Nah, ini buat suhu biar tidak bisa masuk. Jadi yang namanya ikan hias itu hampir semuanya itu berasal dari daerah tropis, yang mana dia itu tidak bisa dan tidak kuat dingin. Makanya harus dikasih pembatas gini agar suhu di dalam ruangan stabil. Di Indonesia juga sebaiknya seperti ini gitu. Oke, let's go. Come inside. Ini ruang karantinanya. Jadi kalau orang umum, orang biasa gak mungkin diajak masuk ke sini. Karena ini bahaya banget kan kalau ada yang naro apa gitu kan, atau makan kotor-kotoran bisa mati semua. Ini nilainya tuh sangat besar sekali. Oke, jadi
di luar sekitar 25 derajat, kalau di sini tuh langsung keringetan. Jadi cukup panas, mungkin 31-32 derajat ya. Kacamata langsung berembun. Ikan-ikan di sini itu banyak ikan-ikan dari Indonesia. Contohnya ini nih. Ini silver arowana. Kalau di sini mereka bilangnya yinlong. Yinlong itu silver arowana. Kalau ada lagi chinlong. Nah, itu ikan arowana golden, itu chinlong bacanya. Kalau supret bilangnya honglong. Nah, ini yinlong ini mereka asalnya dari Sungai Amazon, tapi udah banyak diternakin di Indonesia. Nah, mereka impor dari Indonesia ini. Oke, ini yinlongnya. Terus ada ini albinonya. Ini albino silver arowana. Biasa saya ngomongnya paiche yinlong. Ini dari Indonesia juga banyak karena di negara asal ya, di Kolombia, Peru sana yang albino seperti ini jarang, karena ikan albino itu sangat sulit bertahan di alam bebas. Biasanya kalau ada yang albino kan mereka gampang dilihat tuh karena warnanya ngejreng. Nah, itu bisa dihap dimakan sama ikan-ikan lain. Oke, terus sebelum lanjut ada ikan apa lagi di sini? Kita lihat settingan akuariumnya. Ini canggih banget. Jadi sekali buka itu airnya langsung biur gitu. Kita nggak berani otak-atik karena takutnya nanti repot lagi gitu. Terus ini dia kagak pakai media filter, cuma kapas-kapasan aja. Karena setiap hari ini ganti air. Di belakang itu ada dia punya water reservoir itu yang cukup banyak. Dia nampung air dan airnya itu diolah. Jadi bagus gitu, airnya kualitasnya benar-benar bagus. Oke. Kita lihat lagi. Ada ikan apa lagi di sini? Nah, ini kita ketemu Channa asiatica. Ini ikan alam Cina ini ya. Ini Asiatica WS. Di Cina biasa masih dikonsumsi ini. Oke, Asiatica. Terus ada ikan cichlid 99. Ini biasa lah, masih biasa. Ini silver arowana. Terus yang ini jenis cichlid. Ada yang tahu? Cichlid apa? Karena jujur aja saya nggak tahu itu nama ikannya. Ada lebih dari 1.300 jenis ikan di dunia dan tiap tahun masih nambah jenis-jenis baru lagi. Oke. Udah baru masuk udah keringetan nih. Terus kemarin sempat kita lihat yang namanya Boo Puffer. Di sini ada Vahaka Puffer. Vahaka itu motifnya seperti ini ya, garis-garis tuh. Vahaka ini dari Indonesia. Udah banyak diternakan di Indonesia. Ada yang besarnya juga. Tuh agak besar, tapi masih bisa lebih besar lagi. Vahaka Puffer. Ini 100% air tawar. Jadi kalau orang bilang ikan buntel itu air laut doang, salah gengs. Ada juga yang air tawar ya. Ini dia makan ikan-ikan beku. Terus ini ada jenis master. Bukan jenis master, maaf, itu kayaknya labeo. Tapi ya mirip-mirip lah. Kalau di Indonesia pokoknya master-masteran. Kayak seperti Channa-Channa ada banyak jenis kan. Nah, ini masih Vahaka. Lucu sekali dia, warnanya emas. Terus ada silver arowana. Jadi rapi banget ya, setiap akuarium dinomorin. Dan ini ada tempat untuk apa namanya, jaring, wang kalau di sini bilangnya jaring. Nah, terus ada ini kolamnya bagus sekali, filtrasinya tuh kuat banget. Dan setiap kolam itu ada kacanya, jadi kacanya nggak perlu besar-besar, yang penting bisa buat ngontrol di dalam. Karena kalau di Indonesia banyak orang bikinnya kolam aja gitu, tidak ada kaca di samping. Kalau di sini ada kaca samping, jadi bisa tahu ikannya sakit atau enggak. Kadang kalau dilihat dari atas kelihatannya sehat, tapi kalau dilihat dari samping kan misalnya ada white spot, titik-titik putih. Nah, nggak mungkin ya selalu diserok
Nih mereka jadi kontrolnya gampang. Terus juga di tengah ada pipa pembuangan tuh. Tuh, jadi kalau tinggal dibuka udah kekuras semua airnya. Panas, sorry. Lumayan ngap ini. Jadi bagusnya emang kayak gini farm ikan. Karena di Cina itu pas lagi musim dingin tuh dingin banget. Kalau suhunya dingin mereka bisa sakit. Makanya di sini dikasih ini nih, penahan panas, penahan suhu biar stabil. Nah, itu gelembungannya tuh. Ini filtrasinya. Nah, kita lihat ini ikan yang keren lagi. Ini namanya Crenisichla zebrina. Warnanya agak kehijauan. Jadi dan ada merah-merahnya juga. Kalau di kolam yang warnanya putih seperti ini nggak bisa kelihatan warnanya. Tapi kalau udah di akuarium dikasih backgroundnya hitam, dasar akuariumnya juga hitam, nanti keluar itu warnanya. Jadi ini masih kecil ya, jadi warnanya belum maksimal. Tapi ini Crenisichla zebrina bukan diternak di China, tapi mereka impor dari Kolombia. Diimpor, ditampung di sini. Itu. Nah, kalau dari Kolombia kita impor kan mungkin agak susah. Karena sekali impor itu kan harus banyak. Makanya saya juga bisa datengin dari sini. Sama kok wild caught, bukan bukan ternakan dari Cina gitu. Jadi belum bisa diternak, masih ikan alam yang dari Kolombia lalu dibawa ke sini. Nih, setiap akuarium dikodein tuh. Ini juga Crenisichla zebrina. Jadi tempatnya besar seperti ini, dia pasti tujuannya untuk pembesaran. Jadi ikannya cepat besar. Terus ini mereka kasih kaca juga nih ya. Ini biar kagak bocor, biar gak rembes tuh. Dikasih sealant. Jadi kaca tidak perlu besar-besar gitu. Yang penting bisa kontrol ikan. Nah, oke. Ini dalamnya ini ada seperti keramik ya. Terus lanjut lagi ada belida, tapi bukan belida Indonesia. Ini belida dari Thailand, biasa disebut belida royal ya. Kalau ini masih kosong, nggak kosong deng. Ada albino silver. Ini dari Indonesia nih, lagi pembesaran albino silver. Wow, tempatnya besar sekali ya. Ini kedalaman airnya sekitar 70 cm. Ini tidak dibuat sampai atas karena kalau sampai atas loncat nanti ikannya. Terus ada ini ikan cana, leilong. Kalau bahasa Mandarinnya ikan cana itu leilong. Oke. Kalau dikasih lampu dia takut nanti daripada loncat. Oke lah. Ini leilong. Cana Maru YS. Nah, kita kirim ke sini ya. Kemarin kita juga ada ekspor, jadi kita ekspor impor. Kalau gak partneran lama, waduh ini gak mungkin dikasih masuk lihat-lihat seperti ini. Nah, ini juga ada ikan Indonesia. Jadi namanya Polypterus endiceri. Sebenarnya itu mereka dari Afrika, dari Nigeria, tapi udah dinaturalisasi nih. Udah lahir dan besar di Indonesia, lalu diekspor ke Cina untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Oke, yuk lanjut lagi. Kita keliling lagi, lihat. Panas banget, gengs. Panas. Udah keringetan. Nah, ini ada lebih jelasnya. Si endiceri tuh. Terus di belakang ini kolam-kolam penampungan air ya. Ini semua kolam penampungan air. Terus di sini ada ikan frontosa. Frontosa itu dari Danau Tanganyika di Tanzania sana, di Afrika lah.
dari sana, pokoknya dari Afrika ini. Tapi udah banyak dibesarin di Indonesia. Udah banyak dibudidaya dari Indonesia dan diekspor. Nah ini katanya ini tempat karantina ikan sakit. Mereka taruh terpisah. Oke. Nih silvernya ngamuk. Oke. Kita lihat di sini ada ikan apa lagi? Ini ikan patin. Pangasius. Terus ngamuk ikannya. Lihat lampu. Nah, ini ada Corydoras. Ini juga banyak diternakan di Indonesia. Ini nggak tahu ikan apa ini. Tapi bentuknya cantik ya. Terus wah, ini ada dia marah ya. Ikannya marah. Ini jenis Pangasius. Patin-patinan. Ada ini juga nih albino baung nih. Baung albino dari Thailand. Ini baung albino dari Thailand ini. Kalau nama latinnya Hemibagrus nemurus. Jadi ini yang nemurus, bukan yang wiki. Ada mirip seperti ini, tapi mukanya lebih galak dan sifatnya lebih ganas. Itu namanya wiki. Kalau ini baung nemurus. Di Indonesia juga ada, tapi saya yakin yang dari Thailand. Karena di Indonesia masih jarang sekali yang albinonya. Kalau di Thailand, yang albinonya udah diternakan. Ada banyak ikan lain. Oke. Ini Sinodontis dari Indonesia juga nih, upside down catfish. Dia berenangnya suka kebolak-balik. Bukan upside down catfish, beda jenis, maaf. Ini tapi juga sama. Ada upside down catfish, ada tuh. Jadi dia berenangnya juga seperti upside down catfish, tapi upside down ada beda jenis ikan lagi. Ini Sinodontis. Ini di Indonesia juga banyak ini. Walaupun aslinya dari Afrika, tapi dia udah banyak diternakan di Indonesia. Terus ada lagi bala shark. Ini ikan yang sudah hampir punah di Indonesia, udah jarang sekali. Tapi sepertinya ini dari Thailand, karena kalau yang dari Thailand udah diternakan. Wih, ini ada ikan. Sepertinya ini Daukinsia ini. Nah, warnanya agak bule di sini. Ini Daukinsia dari India. Warnanya kalau ikan itu jadi seperti bunglon juga dia. Kalau akuarium polos warnanya jadi tidak maksimal. Tapi ini kan buat tempat penampungan ya, bukan toko untuk display. Jadi yang penting ikannya sehat hidup. Duh, ikannya sih sehat banget. Ini Daukinsia. Terus ada bala shark. Jadi ini komplit banget, dia impor dari berbagai negara. Wah. Terus ini ada lemon cichlid. Ada black ghost juga. Terus ini dia nih, ada nih yang keren banget. Ini kita rutin datangkan juga. Namanya Hutielong, butterfly dragon. Butterfly dragon kebanyakan warna putih, tapi ada juga yang emas seperti itu. Di Indonesia yang warna emas itu sangat dicari orang. Cantik sekali tuh. Yang warna emas di belakang. Itu bisa lebih golden lagi tuh warnanya. Nah, jadi ini lagi dipersiapkan untuk kirim ke Indonesia. Ada yang ekornya besar-besar sekali ya, cantik banget. Oke. Hutielong. Ada yang ukuran agak besar, ada yang agak kecilnya juga. Tapi yang kecil gini kurang bagus, panjang-panjang. Kita nanti akan sortir yang benar-benar bulat dan ekornya besar-besar. Oke. Lanjut lagi. Ini ada jenis-jenis cichlid tuh, Demasoni namanya. Ya, kalau cichlid-cichlidan kurang hafal karena banyak sekali jenisnya, tapi ini jenis cichlid dan cantik-cantik banget.
warnanya ngejreng mirip ikan laut. Tapi ini 100% air tawar dari Danau Tanganyika, juga dari Afrika. Tapi di Indonesia udah banyak dan mulai pelan-pelan populer. Ada lagi nih yang mulutnya panjang, mirip ikan baramundi ya sekilas ya, tapi ini jenis cichlid. Kalau di Indonesia bilangnya ikan jenderal. Masih agak jarang nih di Indonesia. Tapi cichlid itu relatif mudah untuk diternakan. Ini cichlid-cichlidan juga banyak nih di sini. Ini jenis cichlid lagi. Terus ada kutilang kecil-kecil. Ya lumayan lah kualitasnya. Ini sampai kacanya juga berembun loh. Saking panasnya, saya juga berembun, keringetan. Nah kalau ini goldfish. Goldfish. Terus di atas ada, ini tigerfish, tapi bukan tigerfish Datnioides microlepis. Ini adalah silver dart, Datnioides quadrifasciatus, atau tigerfish. Kalau di Indonesia bilangnya ikan elang. Di Laos, di Kamboja, di India mereka tidak ada Datnioides microlepis seperti yang di Indonesia, tapi adanya ikan silver dart seperti itu. Ini juga masih silver dart. Di Cina apa aja laku ya, sampai ikan seperti ini juga laris karena penduduknya besar sekali, banyak sekali, dan mayoritas itu pecinta ikan hias. Terus ada lagi itu ikan Doraemon, rattle catfish. Rattle catfish dari Sungai Amazon ya, Peru, Kolombia ada itu. Ini ikan yang sangat populer dan udah cukup banyak diternakan di Indonesia maupun di Thailand. Bahkan udah ada varian-varian warna lainnya juga. Terus ada Severum, ini juga ikan yang cantik nih. Kalau belum tahu, namanya Severum, bentuknya bulat-bulat, dia masih keluarga dengan cichlid. Oke, ada ikan apa lagi? Kita lihat ya. Tapi yang paling menarik di sini tuh settingan akuariumnya, ini harus dipelajarin karena sangat rapi. Oh iya, ini ada diskus. Diskus itu namanya diambil dari dis ya. Dis seperti dulu tuh ada dis bulat-bulat. Nah, makanya dibilangnya diskus. Ini jenis pigeon. Yang garis-garis itu pigeon. Okay. Tapi ada juga yang campuran nih, udah campur-campur nih. Terus ada ya banyak sekali lah jenisnya. Banyak. Oke, ini udah kurang oksigen nih kayaknya, udah mulai kelayangan. Jadi sekian dulu video pada kali ini. Tapi farm ini masih besar sekali ya, ini baru satu gedung, masih ada gedung-gedung lainnya lagi. Seru banget dan keren banget ya. Ikuti terus part-part lainnya. Terima kasih sudah menonton, subscribe, dan sampai jumpa di video lainnya. Tinggalkan komen ya. Terima kasih, di like juga. Dadah.